Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang baru saja rilis di bioskop berjudul The Beekeeper 2024. Film yang diperankan oleh Mamang Jason Statham ini menceritakan tentang mantan pasukan khusus rahasia negara yang harus kembali beraksi melawan rekan seprofesinya demi membalaskan dendam orang terdekatnya. Film yang pastinya sangatlah epik untuk kalian tonton. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Adam Clay yang merupakan mantan pasukan khusus rahasia negara yang disebut dengan The Beekeeper atau peternak lebah, yang dimana di dalam film ini Beekeeper adalah sebuah organisasi rahasia di luar pemerintah yang bertugas menangani sebuah kasus di luar penegak hukum. Dalam masa pensiunnya, Clay menyewa sebuah gudang milik Nyonya Parker yang ia gunakan sebagai tempat tinggal dan juga menernak lebah untuk mendapatkan madu. Nyonya Parker sendiri adalah seorang pensiunan yang tinggal seorang diri dengan menghabiskan waktunya sebagai kepala donasi anak yang kurang mampu. Dengan adanya Clay, Nyonya Parker sangat berterima kasih karena ia sudah tidak sendirian lagi di rumahnya. Begitu juga dengan Clay yang berterima kasih karena sudah memperbolehkan dirinya tinggal di gudangnya. Nyonya Parker kemudian mengajak Clay untuk datang ke rumahnya untuk makan malam setelah pekerjaannya selesai. Namun saat Nyonya Parker ada di dalam melakukan pekerjaannya, laptopnya tiba-tiba kena virus yang mengharuskannya menghubungi call center yang sudah tertera agar semua datanya tidak terhapus secara permanen. Nyonya Parker yang panik segera menghubungi call center tersebut. Namun ternyata call center itu adalah nomor dari organisasi phishing yang berkedok perusahaan antivirus. Aplikasi yang sudah terinstal di laptop Nyonya Parker ternyata sudah terpasang suatu sistem yang membuat mereka bisa mengendalikan laptop Nyonya Parker dari jarak jauh, dan dengan cepat mereka bisa melacak serta membuka riwayat akun tabungan dari laptop tersebut. Manajer dari perusahaan phishing bernama Garnet berkata kepada Nyonya Parker jika masalah itu biasa terjadi karena gangguan sistem, dan sebagai permintaan maaf karena sudah terjadi gangguan sistem dari aplikasinya, Garnet meminta nomor rekening Nyonya Parker agar bisa dikirim sejumlah uang. Tapi ternyata uang yang dikirim oleh Garnet sebanyak $50.000, yang padahal seharusnya Garnet mengirim $500. Garnet yang berpura-pura terjadi kesalahan memohon kepada Nyonya Parker agar bisa mengembalikan sisa uangnya ke rekening Garnet. Karena baik hati, Nyonya Parker segera mengakses tabungannya melalui laptopnya. Dan saat PIN-nya dimasukkan, semua saldo di rekeningnya langsung ludes. Semua tabungan serta uang donasi yang ia kelola sebanyak $2 juta langsung hilang seketika. Di lain sisi, Clay masih sibuk dengan lebahnya dan ia juga membuat setoples madu untuk diberikan kepada Nyonya Parker. Namun saat akan masuk ke rumah Nyonya Parker, tak ada jawaban sama sekali dan keadaan rumah yang sangat gelap gulita. Clay kemudian memaksa masuk sambil membawa pisau dapur. Namun tiba-tiba seorang agen FBI bernama Verona yang merupakan anak dari Nyonya Parker datang, dan mereka berdua mendapati Nyonya Parker sudah tewas bunuh diri. Setelah itu, Verona segera menghubungi rekan-rekannya untuk menyelidiki kasus ibunya, serta Adam Clay yang ditangkap untuk diinterogasi secara lanjut. Namun pada akhirnya
Verona tahu penyebab ibunya bunuh diri, yaitu gara-gara kena phishing yang menghanguskan seluruh saldo di rekeningnya. Keesokan harinya, Clay dibebaskan karena dinyatakan bersih dan ia hanyalah seorang penyewa gudang dari Nyonya Parker. Verona yang merasa bersalah meminta maaf kepada Clay karena sudah menuduhnya sebagai pembunuh ibunya. Dan Verona juga mengatakan penyebab ibunya bunuh diri kepada Clay. Yang ternyata organisasi phishing itu adalah buronan yang dicari oleh pihak FBI. Dan pihak FBI masih kesulitan untuk melacak lokasi organisasi tersebut. Mendengar informasi tersebut, Clay segera menghubungi teman lamanya untuk mencari alamat organisasi tersebut. Dan tak membutuhkan waktu lama, Clay sudah mendapatkan nama beserta lokasi organisasi phishing yang ia cari. Dengan cepat, ia pun segera pergi ke TKP sambil membawa 2 jerigen. Saat akan masuk, Clay dihadang oleh 2 petugas, namun ia berhasil menghabisinya dengan sangat mudah. Yeah, that's not happening, buddy. Setelah berhasil masuk, Clay langsung menghajar 1 orang di sana dan menyuruh semua karyawan di sana berjanji untuk tidak menipu orang tua yang gaptek lagi. Kemudian, Clay menyuruh mereka semua segera keluar karena ia akan membakar gedung tersebut. Garnet bersama para penjaga yang sudah ada di sana berusaha menghentikan Clay. Namun seperti yang kita tahu, jika itu adalah sebuah pembantaian. Clay berhasil menghabisi para penjaga dan ia memasang sebuah bom. Jika ada telepon masuk, maka bom akan meledak. Garnet juga disuruh keluar jika dirinya tak mau terbakar hidup-hidup. Di lain sisi, kita diperlihatkan seorang pemilik dari organisasi phishing sebelumnya bernama Derek. Derek mendapat informasi dari Garnet jika gedungnya sudah habis terbakar oleh seorang pria peternak lebah. Mendengar hal itu, Derek tak percaya sama sekali karena ya bagaimana bisa seorang peternak lebah mampu melakukannya seorang diri. Derek kemudian meminta Garnet untuk mencari tahu informasi pria tersebut dan menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Di sisi lain, Verona mendapat laporan kebakaran gedung yang sudah menipu ibunya dan Verona sangat senang akan hal tersebut. Beberapa waktu kemudian, Garnet akhirnya menemukan lokasi Clay yang saat itu sedang sibuk dengan lebahnya. Dan saat Clay pergi, Garnet menghancurkan sarang lebahnya serta mengikuti Clay. Clay yang sudah sadar dari tadi sudah bersiap-siap untuk membantai Garnet beserta anak buahnya. Tapi Clay tak menghabisi Garnet dan memilih untuk meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, Verona yang sedang melakukan interogasi tiba-tiba mendapatkan kabar jika gudang di rumah ibunya terbakar. Sesampainya di sana, Verona dan suaminya yang juga FBI menemukan tanda pengenal milik karyawan phishing dan dapat disimpulkan jika mayat yang mereka temukan di sana adalah karyawan phishing. Verona juga menduga jika semua ini ada hubungannya dengan Adam Clay. Di waktu yang sama, Garnet yang berhasil selamat segera melaporkan kejadian tadi kepada Derek jika semua rencananya gagal total dan semua jari kanannya sudah dipotong oleh Clay. Membuat Derek yang mendengar hal itu pun sangat terkejut dan penasaran siapa sosok pria tersebut. Namun yang hanya diketahui oleh Garnet itu adalah pria yang merupakan peternak lebah yang marah karena sarang lebahnya sudah dirusak. Tapi tiba-tiba Clay datang mengajar Garnet serta menali tubuhnya ke sambungan truknya.
Kejadian itu didengar langsung oleh Derek karena teleponnya masih tersambung. Clay kemudian mengambil telepon Garnett dan mengatakan jika ia akan memburu Derek serta membakarnya hidup-hidup. Singkat cerita, Verona dan suaminya masih terus mengusut kasus terbakarnya gedung Bising dan juga gudang milik ibunya. Mereka juga penasaran akan identitas Adam Clay karena di database milik FBI tidak tercantum identitas Adam Clay sama sekali. Sehingga mereka berdua menduga jika Clay adalah seorang anggota organisasi rahasia pemerintah. Tak lama kemudian, Verona mendapat kabar jika tubuh Garnett sudah ditemukan tewas dalam keadaan terikat di mobil milik Clay. Di sisi lain, rupanya Derek adalah anak dari direktur CIA bernama Wallace. Selama ini, semua kegiatan busuk yang dilakukan oleh anaknya ditutup-tutupi oleh Wallace. Tak sampai di situ, ternyata ibu dari Derek adalah seorang presiden Amerika bernama Danforth. Danforth menghubungi Wallace untuk memberikan perlindungan penuh kepada anaknya. Mendapat perintah langsung dari presiden sekaligus istrinya, Wallace segera mencari informasi tentang anggota Beekeeper yaitu Adam Clay. Setelah mengetahui status Adam Clay yang sudah tidak aktif lagi, Wallace pun meminta anggota Beekeeper yang lain untuk segera menghabisi Adam Clay. Tak butuh waktu lama, Adam Clay yang sedang mengisi bensin tiba-tiba langsung diserang oleh anggota Beekeeper lainnya bernama Anna, dan inilah yang terjadi. Setelah itu, Wallace dihubungi jika rencana menghabisi Adam Clay gagal total. Meski Wallace tetap menyuruh anggota Beekeeper yang lain untuk menghabisinya, namun anggota Beekeeper memilih tetap netral setelah mengetahui situasi yang sebenarnya. Mengetahui hal itu, Wallace menghubungi mantan anak buahnya untuk berkumpul di suatu tempat. Ia menjelaskan tentang Beekeeper yang ada di CIA. Semua anggota Beekeeper ditugaskan untuk menjaga sarangnya, yaitu negaranya sendiri, di luar perintah negara. Dengan kata lain, anggota Beekeeper bisa bertindak semaunya demi kepentingan negara. Setelah itu, Wallace membohongi semua anak buahnya jika Adam Clay sudah pensiun dan sebagai seorang mantan Beekeeper, Clay sudah tidak berjalan untuk kepentingan negara, dan Wallace segera meminta anak buahnya untuk menghabisi Clay secepatnya. Verona dan suaminya kembali mendapat laporan kebakaran di Pertamina, serta menemukan mayat dari Anna yang tidak ada di dalam database FBI. Dengan begitu, Verona pun sadar jika Anna adalah anggota rahasia pemerintah sama seperti Adam Clay yang disebut dengan nama Beekeeper. Mereka masih belum mengetahui motif Anna menyerang Clay. Namun dari kejadian yang sudah berlalu, Verona sudah tahu tujuan Clay selanjutnya. Kembali ke Clay. Ia berhasil masuk ke markas Anna menggunakan potongan jari Anna yang sudah dipotong sebelumnya. Clay mengelacak sinyal telepon terdekat yang pernah Garnett hubungi. Setelah tahu tujuan selanjutnya, Clay mengambil beberapa senjata yang ia butuhkan dan segera pergi dari sana. Scene kemudian berganti di gedung Nine Star United yang merupakan kelompok bising berkedok trading yang juga dimiliki oleh Derek. Pasukan Wallace yang sudah ada di sana terlebih dahulu meminta untuk berjaga di luar saja. Namun saat para pasukan sedang menyusun strategi, Clay tiba-tiba datang dengan sangat santainya dan langsung menghajar mereka semua seorang diri. Clay yang berhasil masuk secara diam-diam harus ketahuan, sehingga adegan epik pun langsung terjadi. Setelah membantai semua pasukan FBI,
Clay segera mendatangi manajer Nine Star United untuk menanyakan siapa pemilik dari usaha phishing tersebut. Awalnya si manajer terus menolak memberikan informasi, hingga pada akhirnya ia memberikan informasi Derek sambil memperingatkan jika ia mempunyai kekuasaan yang tidak bisa disentuh. Namun Clay tak peduli sama sekali. Tak lama kemudian, Verona beserta pasukan lainnya datang dan beruntungnya Clay bisa segera kabur dari sana. Verona yang ada di sana tak sengaja melihat wallpaper komputer di sana dan sangat terkejut jika pemilik tempat itu adalah anak dari Presiden Danforth. Di sisi lain, Wallace mendapat kabar jika semua anak buahnya telah tewas, membuat Derek tak ada pilihan lain selain berlindung di rumah ibunya. Sementara itu, Verona yang sudah tahu dalang dari usaha phishing itu melaporkannya kepada Direktur FBI. Dan ternyata software yang digunakan oleh Derek untuk mengetahui semua data korbannya adalah milik CIA. Perusahaan lain yang terlibat adalah perusahaan milik Presiden Danforth sebelum terpilih menjadi presiden. Dari semua kejahatan itu, FBI menyimpulkan jika target dari Clay selanjutnya adalah Derek. Dengan begitu, Verona ditugaskan untuk berjaga di rumah Presiden Danforth. Wallace juga tak tinggal diam. Ia menyewa pembunuh bayaran profesional karena meski sudah dijaga dengan sangat ketat, Wallace tetap takut dengan adanya anggota Beekeeper. Benar saja, meskipun pengamanan yang super ketat, Clay berhasil menyusup dengan sangat lancar tanpa ketahuan sama sekali. Setelah itu, Clay juga memasang sebuah bom di mobil FBI serta segera ganti baju agar tidak ketahuan. Di sisi lain, Direktur FBI memberitahu semua kejadian yang sudah terjadi selama ini kepada sang presiden, dan semua itu berhubungan dengan anaknya, yaitu Derek. Tanpa sepengetahuan ibunya, Derek sudah memakai software milik CIA untuk menjalankan usaha penipuannya. Tak cukup sampai di situ, rupanya biaya kampanye yang digunakan oleh si presiden didapat dari penipuan anaknya. Di waktu yang sama, Verona menyadari keberadaan Clay dan segera mengerahkan seluruh anak buahnya. Sayangnya, posisi Clay terpojok dan hendak dihabisi. Tapi tiba-tiba, bom yang sudah dipasang meledak, membuat keadaan menjadi berbalik. Ya, meskipun seorang diri, Clay berhasil menghajar semua pasukan di sana dan berhasil kembali ke dalam rumah presiden. Sementara itu, presiden yang sudah muak berencana untuk mengatakan ke publik tentang semua kebusukan anaknya. Kembali ke Clay, meskipun ia diserang oleh banyak petugas, namun rupanya Clay tak membunuhnya, melainkan hanya melumpuhkannya. Namun itu tidak berlaku dengan pembunuh bayaran yang sudah disewa oleh Wallace. Verona beserta suaminya masih berusaha untuk menghentikan Clay. Wallace yang mencoba menahan Clay untuk tidak masuk berujung sia-sia karena tujuan Clay masih tetap, yaitu menghabisi Derek. Namun, Derek yang terpojok malah mengambil senjata dan menembak Direktur FBI. Kemudian, Clay sudah ada di sana. Begitu juga dengan Verona yang mencoba menghentikan Clay. Derek yang panik malah menyandra presiden sekaligus ibunya sendiri. Dalam situasi yang rumit, Clay mencoba menyusun strategi dan memberikan pilihan kepada Verona, bekerja untuk hukum atau bekerja untuk keadilan. Dan tiba-tiba, Clay menembak kepala Derek dan segera pergi dari sana.
Verona yang mempunyai kesempatan untuk menembak Clay malah membiarkannya kabur begitu saja. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film The Beekeeper 2024. Bagaimana? Seru bukan? Banyak yang bilang jika film ini lebih bagus dari John Wick. Namun menurut saya masih tetaplah John Wick, karena dari segi action yang lebih epic dan juga dari segi cerita yang sangat memorable. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.